Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa lisana dzakira wa qalban khashi'a. Amin ya rabbal alamin. Para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah hari Senin tanggal 20 Juli insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan daring kita atau pembelajaran jarak jauh, pelajaran atau mata pelajaran bidang studi fikih yang insyaallah semester baru ini, tahun ajaran baru ini, semester pertama insyaallah kita akan masuk ke kitab muamalah. Insyaallah akan kita bahas berkaitan tentang muqaddimah dalam kitab muamalah. Insyaallah semuanya sehat semua, bisa mengikuti dengan baik pembelajaran online ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat kepada kita semuanya dan mengangkat segala musibah yang ada, amin ya rabbal alamin. Nah, pembahasan berkaitan tentang kitab muamalat bisa kita saksikan di sini ya. Di muqaddimah muamalah. Berkaitan tentang muamalah, poin yang berkaitan tentang muamalah secara umum sesuatu yang sering seseorang melakukannya, bertransaksi apapun yang dilakukan oleh kita semuanya, dan ini otomatis semua dari kita tidak akan bisa keluar dari pembahasan muamalah, baik laki-laki ataupun perempuannya. Ketika kita keluar, ketika kita masuk ke tempat-tempat pembelanjaan dan seterusnya, maka ruang lingkup kita otomatis akan ada berkaitan tentang muamalah. Tidak mungkin orang hidup tanpa muamalah. Ya, ini bab penting bagi kita semuanya berkaitan tentang pembahasan fikih. Ada beberapa poin berkaitan tentang muamalah. Ya. Di antara poin yang pertama, macam-macam muamalah, ada yang disebut dengan muawadhah, tukar menukar, akhdhu wa ita, ya. Mengambil dan memberikan, maksudnya dia memberikan atau dia mengambil barang dan memberikan harganya, samannya. Dia Allah istilahnya dengan jual beli ya. Diistilahkan, ada yang diistilahkan dengan jual beli. Mungkin disebut juga ada sewa menyewa. Nanti akan kita bahas berkaitan tentang muawadhah. Poin pertama insyaallah. Atau bisa disebut dengan pinjaman dan lain sebagainya. Maka di antara poin yang berkaitan tentang muamalah adalah muawadhah, atau yang diistilahkan dengan bai' wa syira, al-ijarah, al-ju'alah, al-hibah, dan lain sebagainya. Poin yang kedua, di antara berkaitan tentang muamalah at-tawthiqat, yaitu sebuah jaminan, dhaman ya. Sebuah tausiq, jaminan seseorang dalam bertransaksi jual beli atau bertransaksi apa aja. Seperti seseorang membeli mobil contohnya dengan cicilan, maka tidak mungkin oleh perusahaan tersebut diberikan kebebasan untuk melakukan cicilan tanpa ada jaminan. Pasti akan ada jaminan. Maka inilah yang disebut dengan tawthiqat. Jaminan, mungkin kalau kita di Indonesia seperti mungkin surat tanah, akte rumah, ya, akte surat tanah, atau BPKB mobil atau motor dan sejenisnya, sebagai jaminan bahwasannya kita serius dalam jual beli atau dalam melakukan transaksi tersebut. Atau bisa jadi jaminan tersebut jaminannya orang, bukan hanya sekadar tausiq barang. Bisa juga tausiq tersebut adalah bentuknya orang, contohnya seperti dhaman ya. Maka ini juga termasuk dari bagian bab muamalah. Kemudian poin yang ketiga juga musyarakah, kerjasama antara beberapa orang dalam
melaksanakan atau dalam melakukan jual beli atau dalam melakukan bisnis ya. Musyarakah. Contohnya seseorang yang pandai dalam berdagang, berjual beli tapi tidak memiliki modal, maka ada salah satu dari orang tersebut memberikan modal, penanam saham, musyarakah. Nanti persenannya dibagi, siapa yang memiliki modal berapa persen, siapa yang tidak memiliki modal, dan membisniskan uangnya bisniskan barangnya tersebut dan sejenisnya berapa persen. Ini yang disebut dengan musyarakah. Atau ada juga yang disebut dengan tabaruat, sumbangan. Dia memberikan sumbangan, memberikan kepada orang lain, tabaruat, sedekah, dan yang sebagainya. Kemudian yang terakhir yang disebut dengan akhdun bila iwad, mengambil tanpa ada imbalan. Seperti hadiah, seseorang diberikan contohnya hadiah dari orang lain berupa mobil, motor, tanpa meminta imbalan. Saya kasih hadiah, tapi dengan syarat Anda memberikan saya uang 10 juta. Ini tidak disebut dengan hadiah. Ini disebut dengan jual beli. Saya berikan hadiah kepada Anda dengan syarat Anda mengembalikan setelah 2 tahun. Ini bukan juga hadiah. Akan tetapi ini adalah pinjam meminjam. Ya, ini adalah pinjam meminjam. Nah, ini diantara poin secara umum berkaitan tentang kitabul muamalah. Yang pertama bisa disebut dengan tukar menukar. Macam-macamnya banyak, ada jual beli, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam. Kemudian ada sayembara dan sejenisnya. Kemudian yang kedua berkaitan tentang taufik, jaminan. Kemudian yang ketiga berkaitan tentang musyarakah, bisnis kerjasama. Ya. Kemudian yang ketiga tabarruat, sumbangan, sedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu berkaitan tentang hadiah atau berkaitan tentang akhdhu bila iwad, tanpa ada imbalan sama sekali. Ini secara umum ruang lingkup berkaitan tentang muamalah. Kita akan ambil pembahasan yang pertama, muawadhah, atau tukar menukar barang dengan barang yang lainnya, atau bisa uang dengan barang, atau dengan manfaat, atau dengan waktu yang ditentukan. Nah, kita lanjutnya. Al-muawadhah yaitu tukar menukar sesuatu. Ini ada beberapa poin yang bisa kita akan bahas ya. Di antara bagian muawadhah adalah al-bai', jual beli, dan ini ma'ruf ya. Contohnya Ahmad punya uang 10.000. Kemudian datang ke tukang bakso lalu memberikan uang 10.000 tersebut kepada tukang bakso dengan apa? Dengan menukar uang yang 10.000 tersebut dengan bakso yang akan diambil oleh Ahmad. Ini yang disebut jual beli. Ahmad membeli bakso dengan uang 10.000. Lihat tarifnya al-bai'. Mu'awadatun mal bimalin ala wajhi ta'bid. Tukar menukar harta dengan harta yang lainnya, ya uang dengan bakso, uang dengan benda yang lainnya dengan bentuk istilahnya itu apa? Selamanya. Ya, jadi si Ahmad beli barang, contohnya Ahmad datang ke Niasmart, lalu membeli pulpen, membeli sesuatu barang, dan tidak dikembalikan karena sudah miliknya dia secara kesempurnaan, secara abadi, gitu ya, tidak perlu dikembalikan. Tetapi kalau dia, contohnya membeli barang tersebut 10.000 dengan syarat 2 bulan dikembalikan, ini bukan baik namanya. Nanti sampingnya ijarah, sewa menyewa. Ya, yang disebut dengan jual beli adalah seseorang memberikan uang atau tukar menukar suatu barang, kemudian ketika penukaran tersebut, transaksi tersebut terjadi, maka barang yang diambilnya sudah miliknya secara sempurna. Baik itu si pembeli, dia memiliki barang yang telah diberikan oleh si penjual, baik itu si penjual, dia telah memiliki uang yang telah diberikan oleh si pembeli. Ini yang disebut dengan baik. Dan ini jelas senantiasa kita lakukan ya. Jual beli apa saja setiap hari. Bahkan jual beli ini tidak bisa kita lari darinya. Mau tidak mau kita akan bermuamalah dengan jual beli. Kemudian yang kedua ijarah. Mu'awadhah mal bimanfa'ah mu'aqqatah. Yaitu tukar menukar uang
tapi dengan manfaat secara waktu tertentu ya. Seperti Anda punya uang 5 juta contohnya, atau si Ahmad punya uang 5 juta dengan menyewa rumah selama 2 bulan. Maka setelah 2 bulan, maka selesailah manfaat tersebut, maka ini yang disebut dengan sewa menyewa. Jadi dia laisa ala ta'bid ya, tidak selamanya. Tetapi ada waktu yang telah ditentukan. Ini yang disebut dengan ijarah, sewa menyewa. Qardu atau hutang piutang ya, daf'ul mal liman yantafi' bihi wa yaridu baladaluhu. Seseorang memberikan satu harta untuk diberikan manfaat kepada orang lain, kemudian dia akan mengembalikan penggantinya. Ya utang. Anda nggak punya uang sekarang ya, kemudian datang, contohnya siapa ya, ke Ihsanul Muslimin. Kemudian Anda minjem uang, lihat minjam ya, pinjam meminjam, mungkin bisa disebut pinjam meminjam, hutang piutang. Anda hutang dong, atau Anda pinjam uang 10.000, insyaallah nanti bulan depan Anda kembalikan. Ini yang disebut dengan qard, hutang atau pinjam meminjam, yang otomatis uang tersebut, benda tersebut harus dikembalikan. Kemudian yang kedua, ju'alah, atau yang diistilahkan dalam bahasa Indonesia sebuah sayembara ya. Iltizam bidaf'il mal muqabil amal ghairu muayyan, yaitu mengharuskan memberikan harta sebagai balasan atau imbalan dari amal yang tidak tertentu. Contohnya, barang siapa yang menemukan anak saya yang hilang, saya akan berikan mobil ini gitu ya, dengan sifat yang disebutkan. Kemudian ada orang yang menemukannya, maka orang tersebut berhak mendapatkan imbalan. Ini yang disebut dengan ju'alah, sayembara. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, as-sabq, perlombaan. Maksudnya seseorang berlomba, 2 orang atau 3 orang melakukan sebuah perlombaan, contohnya naik kuda ya. Siapa saja di antara kita yang bisa lebih cepat sampai ke tempat yang ditentukan, maka dia akan mendapatkan imbalan. Iwad, sebuah imbalan, al-madlub fil musabaqah, yang tadi ditetapkan atau yang diberikan ketika terjadi perlombaan. Dan ini sering kita lakukan juga, apalagi di pesantren ya. Contohnya perlombaan ini, perlombaan memanah, perlombaan tilawatul Quran yang bagus, yang juara 1 dapat harta atau dapat uang. Ini yang disebut dengan asab, dan ini termasuk dari bagian muamalah. Kemudian as-sulh, atau yang disebut dengan perjanjian damai. Mu'aqadati yatawassalu biha ila mawaqif baina mukhtalifaini, yaitu satu perjanjian yang akan menentukan kepada persamaan kesepakatan di antara 2 orang yang berselisih. Jadi ada 2 orang berselisih, dia mengaku ini barang saya, yang satu mengatakan ini barang saya juga. Maka nanti akan ada terjadi yang disebut dengan perjanjian damai. Adanya iqrar, adanya pengakuan. Maka ini juga termasuk dari pembahasan berkaitan tentang muamalah atau berkaitan dengan muawadhah, tukar menukar. Insyaallah nanti akan kita bahas juga. Qismatut taradi atau pembagian secara ridha ya. Itu satu bentuk juga atau satu bagian dari berkaitan tentang muawadhah. Qismatun ma la yanqasimu illa bidararin wa radda iwad ala syarik. Sebuah pembagian yang tidak bisa dibagi illa kecuali melainkan dengan adanya madarat atau dengan mengembalikan benda tersebut, iwad tersebut, harga tersebut, saman tersebut, iwad tersebut kepada si syariknya, temannya. Contohnya ada insyaallah nanti akan kita bahas ini berkaitan tentang qismatut taradi.
Ada dua orang, kemudian dia akan saling ridha dan saling saling rela dengan diantara dua orang tersebut. Bahwasanya adalah saya ambil yang ini dan kamu ambil yang ini. Dua orang ini berselisih tentang satu barang, mau yang mana yang diambil. Kemudian akhirnya dia rela untuk saling mengambil barang-barang yang telah ditentukan. Allah a'lam bishawab. Kemudian kita akan masuk kepada pembagian arkanul bai'. Ya, secara umum aja insyaallah akan kita bahas masing-masing. Enaknya emang pembahasan seperti ini harus tetap buka ya, karena ada bentuk-bentuk yang harus dijelaskan. Arkanul bai' ada 3. Rukun-rukun jual beli ini ada 3. Yang pertama iwadan. Arkanul bai' ini ada 3. Yang pertama adalah iwadan, yaitu benda yang dijadikan sebagai alat tukar menukar. Ya, benda yang dijadikan sebagai alat tukar menukar, iwadan. Seperti contohnya si Ahmad, ada Ahmad, dia membeli bakso dengan 10.000 rupiah. Maka uang 10.000 rupiah dengan bakso ini disebut iwad. Tukang bakso memberikan baksonya 1 bungkus, kemudian Ahmad memberikan uangnya 10.000 rupiah. Uang 10.000 rupiah dengan bakso 1 bungkus ini disebut dengan iwadan, alat penukaran. Baik dari sisi si pembeli, yaitu 10.000 Ahmad, atau si penjual 1 bungkus bakso, maka ini yang disebut dengan iwadan. Kemudian yang kedua akidan. 2 orang yang bertransaksi, si penjual dan si pembeli ya, Ahmad atau tukang bakso. Kemudian as-sighah, atau bentuk-bentuk yang terucap dalam jual beli tersebut. Contohnya kata Ahmad, saya beli bakso 10.000. Kata tukang baksonya, ini baksonya. Nah, itu adalah sighah. Bahkan ada juga bisa jadi sighah tersebut sighah lafdhiyah. Ya, sighah yang tertulis, seperti kalian contohnya jual beli tanah, jual beli mobil atau motor, atau jual beli yang memiliki nilai tinggi, nilai besar jutaan rupiah. Biasanya ada transaksinya. Kalau bahasa kita mungkin ada akadnya gitu ya. Sesungguhnya saya Fulan bin Fulan telah membeli mobil ini seharga 50 juta yang contohnya disaksikan oleh Fulan bin Fulan secara contohnya tunai, kemudian tanda tangan, tanggalnya berapa. Nah, itu yang disebut dengan sighah, bentuk-bentuk ucapan dalam transaksi jual beli. Atau bisa juga bentuknya seperti fi'liyah ya, perbuatan kita tanpa perlu tulisan. Mu'athah, istilahnya itu jual beli yang diberikan, jual beli es, jual beli permen. Pak beli permen berapa? 100 kasih. Pak beli ini berapa? 5.000 kasih. Tanpa perlu ada tulisan dan tangan dan sebagainya. Ini yang disebut dengan sighah. Maka rukun jual beli ini ada 3 macamnya. Iwadah, 2 alat penukaran, baik dari si pembeli ataupun si penjual. Kemudian yang kedua akidah, yaitu orang yang bertransaksi, baik itu si pembeli ataupun si penjual. Kemudian sighah, baik itu dari si pembeli ataupun dari si penjual. Nah, kemudian yang selanjutnya syarat-syarat yang harus terpenuhi dari iwadan. Di antara syarat-syarat yang harus terpenuhi dari iwadan adalah yang pertama, maqdurun ala taslimihi, mampu untuk menyerahkannya. Jadi si penjual tersebut mampu untuk menyerahkannya. Si pembeli tersebut mampu untuk menyerahkannya. Barang tersebut atau uang tersebut. Ini syarat yang pertama. Maka tidak sah orang jual beli, contohnya mobil yang hilang atau mobil yang dicuri. Seperti contohnya
Mizan contohnya ya, Mizan punya mobil, tapi mobilnya tersebut dicuri orang. Kemudian Mizan datang kepada, contohnya datang kepada Irham ya. Wahai Irham, saya akan menjual mobil saya seharga 50 juta. Kemudian kata Irham, di mana mobilnya? Mobilnya hilang. Kalau kamu dapati, silahkan. Nah, ini tidak disebut dengan jual beli karena dia tidak mampu untuk menghadirkan barangnya tersebut. Maka tidak sah jual belinya. Maka syarat yang pertama, sahnya jual beli adalah makdur ala taslimihi, mampu untuk menyerahkan benda tersebut atau penukaran tersebut. Ya. Begitu juga dengan si pembeli, dia tidak mampu untuk menyerahkan juga uangnya. Maka ini juga apa? Tidak sah. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya berkaitan tentang syarat-syarat apa iwadhan ini adalah ma'lumun. Harus diketahui, harus jelas, harus maklum. Maka tidak sah jual beli dengan jual beli yang majhul. Contohnya seseorang menjual ikan ya di dalam kolam renang, di dalam kolam ikan, atau jual buah-buahan di atas pohonnya, masih tidak jelas yang matangnya berapa kilo, yang busuknya berapa kilo, yang jeleknya berapa kilo. Ini masih majhul, maka tidak sah transaksi jual belinya. Atau jual beli, contohnya saya jual HP yang ada di saku saya. Si pembelinya tidak tahu bagaimana bentuk dan sifat HP tersebut, maka tidak sah. Maka benar-benar jual beli tersebut harus maklum. Di antara cara untuk mengetahui bahwasannya, atau di antara cara-cara untuk mengetahui maklumnya satu benda yang akan dijadikan sebagai jual beli, yang pertama adalah dengan ru'yah, dia melihat barang tersebut. Contohnya, Mizan tersebut punya mobil, kata Mizan, saya punya mobil di garasi rumah saya, contohnya. Ini mobilnya. Lalu dia menunjukkan mobil tersebut. Temannya, Irham, mengatakan, mana mobilnya? Itu mobilnya di depan Anda. Maka ini maklum sudah. Kenapa? Ru'yah. Karena si pembeli melihat bandanya tersebut, besarnya bagaimana, warna bagaimana, mesinnya bagaimana, tinggal dia melihat apakah srek atau tidak srek, itu tergantung si pembelinya. Atau kalau tidak bisa ru'yah, bisa dengan sifat. Dan ini biasanya berlaku bagi transaksi salam atau transaksi pesanan ya. Seseorang memesan suatu barang. Maka cukup dengan memberikan sifat-sifat yang jelas, sifat-sifatnya harus benar-benar memenuhi kriteria. Maka tidak cukup sifatnya saya beli contohnya HP Xiaomi, udah gitu saja. Maka ini masih majhul. Kenapa? Karena HP tersebut belum benar-benar mencakup keseluruhan sifatnya. Karena Xiaomi ini ada HP ini, RAM ini, segini dan sebagainya. Akan tetapi kalau dia mengatakan saya memesan kepada, contohnya kepada Ahmad HP Xiaomi, RAM 5 GB atau 6 GB, kemudian memorinya 128 GB, kameranya 48 megapiksel, kemudian layarnya 6,7 inci, warnanya hitam semuanya. Maka ini sudah sifat ini. Bentuk-bentuknya sudah. Maka ini disebut dengan maklum. Ya, maka ini disebut dengan maklum. Dan tidak mengapa juga ya, bentuk-bentuk yang majhul, tetapi majhulnya tersebut muktafarah. Maka tidak, contohnya tadi si Ahmad ini ingin menjual kepada temannya HP Xiaomi tadi dengan sifat-sifatnya.
Tapi Ahmad tidak menyampaikan warna isi dalaman mesinnya apa. Contohnya warna isi dalaman memori ini, kemudian baut-bautnya ini ada berapa jumlahnya, kemudian ini dan sebagainya dalamannya tidak disebutkan. Apakah di sini sah jual belinya atau tidak sah? Maka di sini disebut tetap sah. Kenapa? Karena majhul di sini majhul yang bisa dimaafkan. Karena majhul tersebut majhul yang jarang orang menanyakannya istilahnya. Atau yang disebut dengan jahalatun yasirah, majhul yang sangat ringan. Bahkan bukan pada maksudnya. Bahkan orang tidak akan pernah bertanya, istilah itu isinya mungkin ada orang yang sampai detail seperti itu, tetapi itu bukan sebagai tujuannya. Tujuannya jelas Xiaomi mereknya. Contohnya tadi RAM-nya berapa, memorinya berapa, pengen warnanya apa, lebar, LCD-nya berapa, baterainya juga ingin berapa. Maka ini jelas, ini maksud, ini sesuatu yang ditujukan. Adapun di dalamnya, ini warnanya apa dan ini dan sebagainya bukan maksudnya. Maka tetap sah jual belinya. Atau yang kedua, jahalah yang dimaafkan juga, daruriyah wal hajiyah, sesuatu yang darurat dan sesuatu sebagai kebutuhan. Contohnya ada seseorang yang ingin membeli semangka, ya. Lalu dia mengatakan, saya tidak tahu warna semangka tersebut apakah merah atau tidak merah. Maka apakah si pembeli tersebut harus meminta kepada si penjual untuk membelah semua semangkanya sampai dia mendapatkan semangka yang menurut dia serak? Maka apa? Tidak. Karena ini sudah sesuatu darurat afwan. Ini sesuatu yang darurat yang tidak mungkin. Ini sudah menjadi kebutuhan. Orang hanya mengira-ngira saja ini merah. Tapi ketika didapati setelah transaksi pulang ke rumah kok tidak merah. Apakah transaksinya sah saja? Karena nggak mungkin si penjual membuka semua semangkanya. Jelas ini kerugian. Harta dia akhirnya sia-sia. Enggak. Ini sesuatu yang sebagai kebutuhan. Maka tidak masalah majhul yang seperti ini. Kemudian ghair maksud asalatan. Ya. Tidak menjadi satu maksud. Ya. Justru malah menjadikan dia tabak, hanya mengikuti saja. Contohnya seperti seseorang membeli mobil lah ya. Mobil Mercedes dengan sifat-sifatnya. Dia tidak menanyakan merek ban dalamnya ini apa. Gitu. Karena apa? Ban dalam ini bukan maksud pada zatnya. Maksud pada zatnya ini adalah mobilnya. Tipenya seperti apa. Adapun merek murninya sampai merek murninya juga sampai ditanyakan. Maka tidak masalah dia tidak menyebutkannya. Ya, tidak masalah dia menyebutkannya. Itu diantara apa? Syarat-syarat barang yang dijadikan sebagai bentuk alat penukaran, ya. Maka harus dia mampu, ya, anak ulangi lagi, iwadhan ini syarat-syaratnya ada 3. Dia mampu untuk taslimnya, untuk menyerahkan barang tersebut. Kemudian barang yang diserahkan tersebut jelas diketahui kondisi barangnya. Apakah sifat bentuk sifatnya atau dengan melihat langsung benda tersebut, atau bisa dengan wakalah. Contohnya dia tidak bisa. Dia sedang di luar kota contohnya, maka dia memberikan kepada orang lain sebagai wakilnya untuk melihat barang tersebut. Maka sah-sah saja. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ketiga, mubahun naf' mutlaqan. Maka barang yang dijadikan sebagai transaksi atau jual beli ini barangnya harus mubah secara mutlak sama sekali. Maka tidak sah jual beli dengan sesuatu yang haram. La yasihhu bi syai'in muharram. Maka tidak sah membeli atau menjual dengan sesuatu yang haram. Seperti khamar, seperti alat musik, seperti babi, seperti anjing, dan sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam. Maka tidak sah jual belinya.
tidak sah sewa menyewanya, bahkan tidak sah wasiatnya, bahkan tidak sah wakaf barang tersebut, bahkan tidak sah sayembara, bahkan tidak sah hanya sekedar buat hadiah, dan seluruhnya. Setiap yang diharamkan dalam syariat Islam maka tidak disahkan juga dalam jual beli. Apapun bentuknya yang menunjukkan keharamannya secara dzatiyah. Contohnya seseorang jual beli khamar nih, maka tidak sah. Kenapa? Karena secara umum dia muharram, diharamkan. Maka selain itu sesuatu yang mubah secara mutlak maka dihalalkan, dibolehkan untuk dijadikan sebagai transaksi jual beli. Kemudian di antara poin yang berkaitan tentang apabila iwadon di sini telah memenuhi syarat-syaratnya, lihat, maka ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Apabila barang tersebut di mobil, contohnya tadi si Mizan ya, punya mobil, memenuhi syarat-syaratnya, Mizan akan menjual mobil ini ke Irham seharga 50 juta. Pertanyaannya, apakah Mizan ini mampu memenuhi syarat-syarat jual beli? Kita cek. Satu, apakah dia makdur ala taslim? Apakah dia mampu untuk menyerahkan barangnya? Ketika ditanya, nah ada. Kata Mizan, di mana mobilnya? Di garasinya. Ini sudah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, maklum, harus tahu nih. Irham mengatakan, bagaimana mobilnya? Lihat sendiri. Ini dia salah satu bentuk cara untuk mengetahuinya. Atau contohnya dia memesan kepada Mizan, Jan, saya ingin pesan mobil, bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, disebutkan sifatnya secara merata. Memenuhi kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga, mubah. Sesuatu yang mubah. Bukan harta yang haram. Contohnya jual beli anjing. Punya, contohnya babi di rumahnya ingin menjual kepada, na'udzubillah ya, kepada temannya. Maka ini tidak sah meskipun makdur ala taslim atau maklum. Kenapa? Karena sesuatu tersebut sesuatu yang haram. Maka apabila memenuhi 3 syarat tersebut, maka jual beli atau transaksinya tersebut adalah sahih. Apabila hilang darinya atau apabila hilang dari 3 syarat tersebut, maka tidak sahih transaksi jual belinya. Ya, maka tidak sah transaksi jual belinya. Bagaimana kalau yang ketiga nih? Bagaimana kalau sebagian memenuhi dan sebagiannya lagi tidak memenuhi? Apa maksudnya tadi? Maksudnya ada sebagian barang memenuhi kriteria dan ada sebagian barang tidak memenuhi kriteria. Contohnya anak lah ya, punya 2 laptop. Kemudian anak menyampaikan laptop anak ini bagus nih. Yang Samsung ini bagus laptopnya. Anak jual yang 2 ini, kemudian anak sebutkan sifat-sifatnya. Bahkan antum sudah melihat bentuk-bentuknya. Tapi yang menjadi muskilah, antum tidak melihat salah satu laptopnya. Ya, laptop yang keduanya yang tidak diketahuinya. Terjadilah transaksi, anak jual 10 juta 2 laptop ini. Ya, 2 laptop dengan seharga 10 juta. Tiba-tiba ketika diambil oleh si Ahmad, contohnya Ahmad mengambil dan selesailah transaksi, ketika dicek, kok laptop yang kedua ini jelek, bahkan baterainya rusak, dan lain sebagainya. Maka ini jelas ada aib di sini, khiyar aib. Maka di sini Ahmad bisa meminta kepada Ana untuk apa? Meminta untuk mengembalikannya khiyar aib. Maka di sini yang disebut dengan tafriqu safqah. Apakah semua barang dikembalikan atau salah satunya dikembalikan dan dia diminta uang ganti ruginya? Maka disebut tafriqu safqah.
Apa yang disebut dengan tafriqus safqah? Maksudnya yang disebut dengan tafriqus safqah adalah memecahkan mana yang sahih dalam jual beli tersebut dan mana yang tidak sahih dalam jual beli tersebut. Kan tadi Ana bilang Ahmad melihat sifat-sifat laptop Samsung, maka ini sah secara umum jual belinya. Tetapi dia tidak melihat laptop mereknya Lenovo contohnya. Maka merek laptop Lenovo ini adalah bentuknya majhul. Dan jelas, sebagaimana yang kita bahas, bentuk yang majhul tidak sah transaksinya. Maka dikembalikan. Lalu bagaimana tafriqus safqah dengan mengembalikan uang naksul ars, kekurangan barang yang kelebihan uang yang diambil oleh anak atau kekurangan barang tersebut. Maka dilihat kira-kira kalau HP atau laptop Samsung ini dijual harganya berapa? Contohnya kira-kira Samsung ini dijual harganya 7 juta. Maka ada sisa berapa? 3 juta. 3 juta inilah sebagai harga dari laptop Lenovo yang menjadikan bentuk yang Ana sebutkan bentuk yang majhul tersebut. Maka Ana sebagai si pembeli atau sebagai si penjual mengembalikan arsenaks, kekurangan biaya dari pengembalian tersebut kepada si Ahmad. Maka Ana memberikan kepada Ahmad 3 juta. Kenapa? Karena bentuk transaksinya tidak sah. Ada majhul di situ. Akan tetapi Samsungnya Samsungnya sah jual belinya. Kenapa? Karena mausafatnya semuanya memenuhi. Itu diantara poin yang berkaitan tentang iwadah. Karena waktunya sudah 37 ini. Apakah kita lanjut? Insyaallah kita lanjut kepada syarat yang kedua, akidan si pembeli dan si penjual. Wallahu a'lam bishawab. Ini khulasahnya diantara poin yang berkaitan tentang jual beli, ya, atau muamalah. Ana ulangi lagi. Di antara bentuk-bentuk muamalah adalah bisa bentuknya muawadhah atau yang disebut dengan tukar menukar. Dan macam-macamnya yang paling banyak di sini. Di antaranya bai' jual beli, atau di antaranya ijarah sewa menyewa, atau di antaranya qirad qard pinjam meminjam, atau di antaranya hibah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tausiqat sebagai jaminan. Bentuknya bentuk jaminan. Orang menjamin agar transaksinya mulus contohnya. Kemudian yang ketiga musyarakah kerjasama. Kemudian yang keempat tabarruat, sumbang menyumbang, sedekah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga akhdhu bila iwad, mengambil tanpa ada imbalan atau yang disebut dengan salah satunya adalah hibah. Kemudian di antara bentuk muawadhah tukar menukar ada yang disebut dengan bai' jual beli, ada yang disebut dengan ijarah sewa menyewa, al-qard pinjam atau hutang, ju'alah atau sayembara, sulh perjanjian damai, asab perlombaan, qismatun taradi qismah pembagian secara keridhaan. Kemudian arkanul bai', yang terakhir adalah rukun-rukun jual beli. Perhatikan ya, rukun jual beli ada 3. Yang pertama iwadhan. Dan iwadhan ini terdiri dari alat transaksi yang akan diberikan oleh si pembeli dan alat transaksi yang akan diberikan oleh si penjual. Si penjual akan memberikan barang yang akan dijual, si pembeli akan memberikan harta yang dijual. Atau bisa bentuknya juga barter, sama-sama barang gitu ya, tidak masalah, itu juga disebut dengan jual beli. Maka jual beli di sini harus memenuhi syaratnya. Kemudian poin yang kedua akidan, orang yang bertransaksi. Baik itu al-ba'i dan baik itu mushtari. Nanti akan kita bahas syarat-syarat yang harus memenuhi terpenuhi dari si akidan ini, si pembeli atau si penjual ini.
Apakah anak kecil, apakah majnun, apakah contohnya orang yang boros, orang yang safi, atau orang yang bangkrut, sah jual belinya, transaksinya, dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga dari rukun bai adalah sigoh. Sigoh di sini adalah satu lafaz yang akan terucapkan atau yang akan tertuangkan baik dalam tulisan ataupun dalam ucapan ketika terjadi transaksi jual beli. Biasanya kalau barang tersebut, transaksi tersebut memiliki kimah gitu ya, memiliki benda tersebut berharga, rumah, tanah, kendaraan, biasanya transaksinya plus dengan transaksi tulisan, lafdiyah. Akan tetapi transaksi yang transaksi yang kecilan, saya sih dan beli es, beli geprek dan sebagainya, tidak perlu yang disebut dengan akad. Cukup dengan cukup dengan qauliyah fi'liyah. Saya beli, saya terima, saya jual, atau yang disebut dengan mu'athah. Ini disebut juga sighah. Yang terakhir, di antara syarat yang harus memenuhi dua iwadhan, ada 3, perhatikan ya. Yang pertama, dia mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Kemudian, barang tersebut tidak sah kalau tidak mampu. Barangnya dicuri, barangnya digosok, barangnya hilang, dan lain sebagainya, maka tidak sah. Maka harus mampu untuk menyerahkan barang tersebut. Baik bentuknya salam, nanti barang tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, maklum. Harus jelas bendanya. Baik itu dengan cara dia melihat atau dengan cara dia mengetahui sifat-sifatnya. Dan ini biasanya dalam jual beli pesanan, salam. Bagaimana kalau ada satu majhul ya, satu ketidaktahuan tetapi bentuknya tersebut dimaafkan, maka ini juga tidak masalah, tetap sah jual belinya. Seperti dia tidak tahu merek apa ya, kalau baju itu merek kancingnya apa, tidak masalah. Karena apa? Dia tidak membeli hanya kancingnya doang, maka sah dan tidak masalah majhulnya. Atau sesuatu yang darurat, contohnya dia beli buah-buahan, dia tidak tahu nih buah-buahan tersebut isinya ada bijinya atau tidak ada bijinya, jumlah bijinya ada berapa, apakah harus dibelah bijinya? Enggak. Secara umum bentuk tersebut darurat yang tidak mungkin, justru malah akan merugikan si pembelinya. Kemudian yang ketiga, bukan tujuannya, jahalah yang tidak menjadi sebuah tujuan, ya, menjadi sebuah tujuan, atau yang sedikit yang bukan tujuannya. Seperti orang membeli sapi dalam kondisi hamil, maka kondisi hamil bukan tujuannya, tujuannya dia ingin membeli sapi, tapi pas sapi tersebut kondisi hamil, dan dia tidak menjelaskan kondisi hamil tersebut, majhul, tetapi tidak mengapa, sah-sah saja. Maka secara umum ini poin yang berkaitan tentang pendahuluan bab jual beli atau fikih muamalah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi antum semuanya. Adapun untuk tugasnya, ya masing-masing dari kalian bolehlah menuliskan kembali mapping ini ya, tasjir ini di buku kalian ya. Kemudian kalian cari masalah-masalah atau cari dalil-dalil berkaitan tentang pentingnya atau keutamaannya atau sahnya transaksi jual beli ini. Contohnya Allah SWT mengatakan, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Insyaallah akan kita bahas juga riba dan sedikit dalam pembahasan muamalah. Nah, ilahuna, jadi paling intinya nanti ketika kalian sudah menyimak video ini, slide ini bisa kalian aplikasikan ya, dalam kehidupan kalian bertransaksi. Maka kalian lihat ya, apakah kalian bertransaksi dengan sesuatu yang tidak maklum atau dengan sesuatu yang haram, atau bertransaksi tersebut dengan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian apakah
maklum tersebut sesuai dengan ru'yah atau dengan sifat dan lain sebagainya. Karena ini termasuk dari darurat ya. Sesuatu yang daruri yang harus kita ketahui, itu seseorang bisa mengetahui bagaimana cara jual beli yang benar. Kenapa? Karena kita orang muslim, orang yang beriman, yang harus tahu akan hak-haknya dia sebagai seorang muslim, baik itu dalam ibadahnya dan jelas dalam muamalahnya. Karena muamalah ini jelas harus diketahui. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, orang yang memakan harta dengan haram, maka kata Rasulullah, fannaru awlawih, maka neraka lebih baik baginya. Maka seseorang harus memiliki kasb yang halal, memiliki memiliki mata pencaharian yang halal, bukan dengan sesuatu yang haram. Ya, maka benda atau tubuh kita ini kita tumbuh dengan sesuatu yang haram, maka jelas nauzubillahi min dzalik, akan ada sebab dan akibatnya, akan ada athar kepada sikap kita semuanya. Maka mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa memperhatikan kehalalan dan keharaman dalam syariat Islam ini, dalam jual beli ini, dalam memakan sesuatu yang telah kita makan, yang akan kita makan. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengamalkan ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktunya sudah 46, hampir 50 menit. Kita tutupkan sampai di sini. Ini materi bagi kelas antum ya, kelas 10, kelas 11. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di lain kesempatan di minggu depan kita akan lanjut. Yang mudah-mudahan dengan waktu yang cepat ya kita bisa bertatap muka kembali lah. Karena ilmu syar'i ini harus tatap muka, majelis ilmu ini harus majelis yang dihadiri di majelis, bukan dengan majelis online ya. Tapi ya karena kondisi yang tidak memungkinkan, ya kita memanfaatkan media yang ada. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.